Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Oh, oh. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Oh, oh, oh. Shalom, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyediakan roti atau biskuit atau juga air atau anggur dan cawan. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah." Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Minumlah. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena kami boleh melaksanakan perjamuan kudus yang dapat mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi kami di atas kayu salib, tanda bahwa betapa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya dengan mengingat ini, kami semakin memperbaiki hidup kami, memperbaiki karakter kami untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Tetapi karena situasinya masih PPKM atau masih lockdown, jadi kita menyimpan persembahan kita masing-masing dan kita boleh membawanya ke gereja ketika ibadah secara offline sudah berjalan kembali dengan baik. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan. Terima kasih Tuhan, kesempatan berharga boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, Tuhan berkati sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan semakin memperluas kerajaan Allah di tengah dunia ini. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah memberikannya. Biarlah Tuhan yang kembali memberkati mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema atau tajuk Tuhan punya rencana yang terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Tetapi karena cukup panjang, maka kita hanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tema Tuhan punya rencana. Rencana artinya rancangan, maksud atau tujuan. Jadi setiap kita, Allah telah punya rancangan, Allah telah punya maksud, Allah telah punya tujuan bagi masing-masing kita jauh sebelum kita diciptakan. Sehingga tidak pernah ada yang kebetulan. Bukan kebetulan kita diciptakan dari latar belakang keluarga kita yang ada sekarang ini. Bukan kebetulan kita diciptakan pada suku kita masing-masing. Mungkin kita dari suku Batak, suku Toraja, suku Jawa,
Sulawesi, atau dari Papua, ataupun dari suku di mana saja kita berada. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita pada keadaan kita masing-masing. Tuhan juga tidak pernah salah memberikan pekerjaan atau apapun yang saat ini sedang menjadi profesi kita. Semuanya Tuhan punya rencana. Sebagai contoh, ketika seorang tukang bangunan membangun sebuah rumah, jauh sebelumnya dia pasti sudah punya rancangan. Rumah ini akan dibuat seperti apa? Rumah ini tujuannya untuk apa? Tidak mungkin seorang bangunan membangun sebuah rumah, lalu tiba-tiba di tengah jalan dia berubah, membuat rumah itu berubah tujuan menjadi sebuah rumah sakit. Itu tidak mungkin. Pasti dia telah mempersiapkan segala sesuatunya dari awal untuk tujuannya membangun sebuah rumah, agar rumah itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang tenang untuk mereka boleh tinggal bersama dengan keluarga mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang kita baca hari ini berbicara tentang orang yang buta sejak lahirnya. Kita tahu orang yang buta, dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat indahnya dunia. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya tahu dia dalam keadaan yang gelap, tidak bisa melakukan sesuatu. Yang dia bisa lakukan hanya duduk diam dan bekerja meminta-minta atau sebagai pengemis. Pada suatu kali, para murid-murid bertanya kepada Tuhan, "Rabi, Tuhan, dosa siapakah orang yang buta ini? Apakah dosanya sendiri ataukah dosa orang tuanya? Kenapa ia dilahirkan buta?" Dan Tuhan menjawab, "Bukan dosanya, bukan juga dosa orang tuanya. Tetapi ia dilahirkan demikian karena aku ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaanku melalui dia." Artinya, melalui keadaan orang buta ini, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya kepada seluruh dunia, kepada setiap orang yang melihat pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui orang buta ini. Kata pekerjaan dalam bahasa aslinya yaitu ergon, sehingga orang mengambil kata ergon untuk mengatakan energi atau energi, dan artinya adalah tenaga, daya, usaha, pekerjaan, perbuatan, atau tindakan. Jadi ergon tidak hanya berbicara tentang pekerjaan atau bisnis atau usaha yang kita lakukan setiap hari. Tapi ergon juga berbicara tentang pekerjaan atau perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa, yang ajaib, yang dilakukannya kepada setiap orang. Nah, jadi dalam kisah ini diceritakan bahwa ada seorang buta yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pekerjaannya hanya menjadi seorang pengemis. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melakukan mujizat bagi dia. Melakukan pekerjaan bagi dia. Melakukan sesuatu yang dahsyat bagi dia. Yaitu mencelikkan matanya yang buta. Dengan cara Yesus mengambil tanah, kemudian memberikan ludah, dan kemudian dia oleskan tanah itu kepada kelopak matanya. Dan kemudian orang buta ini akhirnya dapat melihat.
Pada masa itu, perbuatan ini begitu viral, begitu ajaib, begitu luar biasa. Karena orang buta ini sendiri mengakui bahwa selama dia hidup, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mencelikkan mata orang yang buta sejak lahirnya. Jadi orang buta sendiri yang menyaksikan kepada begitu banyak orang bahwa dia yang tadinya buta sekarang dapat melihat. Sehingga orang-orang yang tadinya meragukan kuasa Tuhan, meragukan Tuhan sebagai Mesias, meragukan Tuhan sebagai Allah yang berdaulat, kini mata mereka terbuka bahwa ternyata memang Allah atau Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya, yang tidak dapat disejajarkan dengan siapapun. Hanya Dia yang dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa ini. Sehingga tetangga-tetangga orang buta ini, orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai orang buta, bahkan orang Yahudi, orang Farisi yang benar-benar tidak percaya kepadanya, mereka melihat sendiri semua kenyataan atau demonstrasi kuasa Tuhan melalui kehidupan orang buta ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini telah banyak mengeluarkan air mata. Telah banyak orang yang mengalami kesedihan. Telah banyak orang yang mengalami keterpurukan. Tetapi di sisi lain, melalui pandemi ini, kita dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan ditunjukkan kepada begitu banyak orang. Bahkan kepada para pejabat sekalipun, sekarang boleh melihat, sekarang boleh angkat tangan bahwa ternyata memang hanya Tuhan satu-satunya yang punya kuasa. Siapa yang pernah menyangka akan ada musibah atau wabah ini? Dengan adanya musibah ini yang mencakup seluruh dunia, semua dunia kini sadar bahwa memang hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa. Kalau selama ini mereka menjadi sombong, mereka menjadi merasa lebih hebat, mereka merasa berjaya, berkuasa, kuat. Tapi sekarang semua terbukti. Tidak seorang pun yang dapat kebal terhadap wabah ini. Tidak seorang pun yang bisa kuat menghadapi situasi ini. Mereka benar-benar takluk di bawah kaki Tuhan dan mengakui bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang luar biasa, tidak ada yang lain. Sekarang mereka sedang berjuang bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Mereka menggunakan berbagai macam cara, berbagai macam penelitian, berbagai macam penemuan. Tetapi sampai hari ini, situasi ini belum juga pulih. Bahkan di beberapa negara, case semakin meningkat. Disinilah kita benar-benar sadar, kita memerlukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga melalui situasi ini, kita boleh melihat, kita harus bangga punya Tuhan yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Mari terus datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sadar kita hanya membutuhkan anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua,
pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui pandemi COVID-19. Kalau sebelumnya orang Kristen beribadah hanya bersifat personal atau privat, secara khusus mereka hanya beribadah khusus di gereja, sehingga firman Tuhan atau berita kebenaran hanya didengarkan oleh orang Kristen berulang-ulang kali, beribu-ribu kali. Orang lain tidak bisa mendengarkan berita ini. Tapi sekarang, melalui situasi pandemi ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, supaya firman Tuhan semakin diberitakan secara luas melalui online. Sehingga orang yang tadinya tidak pernah bisa mendengar, sekarang dengan leluasa, bebas bisa mendengar. Bahkan orang yang belum percaya kini benar-benar menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Kalau selama ini mereka hanya menduga-duga, bahkan banyak yang berpikir negatif. Mereka berpikir bahwa firman Tuhan ini hanya sebagai dongeng, bukan kebenaran. Tetapi setelah mereka mendengar sendiri bahwa ternyata firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati, yang mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang pengorbanan Kristus, mengajarkan tentang betapa besarnya kasih Tuhan yang tidak ada bandingannya, yang rela datang ke dunia, mati di atas kayu salib demi untuk manusia. Karena ia mengasihi manusia. Jadi bukan cerita yang sebaliknya yang selama ini mereka dengarkan. Sehingga ada banyak orang yang menjadi percaya. Ada banyak orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran satu-satunya. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan masih banyak lagi melalui situasi pandemi ini, orang yang tadinya tidak mau berbagi sekarang mengerti bahwa kita hidup ini hanya anugerah. Kalau kita diberikan pekerjaan, kita diberikan makanan, kita diberikan berkat, bukan untuk kita habiskan seorang diri. Bukan hanya untuk kehidupan kita secara egois, tapi kita diberikan berkat, tujuannya supaya kita mampu berbagi dengan orang lain. Bahkan melalui situasi pandemi ini, kita dapat bergandengan tangan, bersatu berdoa, bersatu saling merasakan penderitaan yang saudara-saudara kita, teman-teman kita sedang alami saat ini. Jadi, pandemi ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Jadi mari kita melihat dari sisi positif, tidak selalu melihat dari sisi negatif. Yang kita percaya bahwa di dalam segala hal Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud supaya kita semakin memuliakan Tuhan, semakin mengagungkan Tuhan, semakin bangga punya Tuhan. Bukan malu punya Tuhan, tapi bangga bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia adalah penyelamat, Dia adalah penolong, bahkan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita masih ingat cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia harus dijual sebagai budak. Dia harus masuk penjara bukan kesalahannya tapi karena fitnahan. Tapi Yusuf harus menjalani semua proses itu. Dan ternyata karena Tuhan punya rencana bagi Yusuf. Apa rencana Tuhan? Tuhan punya rencana supaya bangsa Israel tidak mati kelaparan ketika musim kelaparan datang. Tuhan punya rencana
Yusuf akan menjadi orang kedua di Mesir yang akan menjaga kelangsungan kehidupan setiap bangsa yang mengalami situasi penderitaan pada saat itu. Nah, begitu juga kita pada situasi ini, Tuhan izinkan semua ini terjadi. Ada sisi negatif, tapi juga sisi positif, di mana kita melihat melalui peristiwa pandemi COVID ini, kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita semakin menyadari kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kalau mungkin selama ini kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis kita. Tapi semua menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak bisa bergantung kepada semua ini. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memulihkan situasi ini pada waktu Tuhan, waktu yang tepat. Sehingga bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap percaya di balik peristiwa ini, Tuhan punya rencana bagi kita. Itu bagian yang pertama. Apa rencana Tuhan melalui peristiwa orang buta ini? Yang pertama tadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan yang kedua yaitu untuk menyatakan bahwa iman kita harus tetap konsisten di dalam Tuhan. Ya, peristiwa orang buta ini kita melihat ketika ia sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan begitu konsisten, artinya tidak pernah berubah. Ia mempertahankan kebenaran yang dia sudah alami. Dia berjuang untuk menceritakan kebenaran ini kepada banyak orang. Dari beberapa ayat ini kita melihat bahwa ketika orang buta ini telah mengalami pemulihan, dia tidak menyembunyikan apa yang dia sudah alami. Tapi sebaliknya, dia justru ingin menunjukkan kepada setiap orang bahwa Tuhan yang menyembuhkan dia. Ayat 24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa atau tidak? Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ketika orang Farisi menuduh bahwa Yesus orang berdosa, orang buta ini berkata, aku tidak tahu apakah dia orang berdosa atau tidak. Yang aku tahu bahwa aku yang tadinya buta, tapi sekarang mataku dapat melihat. Dan kita melihat bahwa orang Farisi terus-menerus mencoba mempengaruhi orang buta ini. Orang Farisi berkata bahwa dia bukan datang dari Allah. Karena tidak mungkin orang yang datang dari Allah melakukan pekerjaan Tuhan pada hari Sabat. Seharusnya pada hari Sabat tidak melakukan sesuatu. Tapi orang buta ini terus bertahan. Dia konsisten, tidak berubah. Dia katakan di ayat 33, kalau orang itu tidak datang dari Allah, tidak akan mungkin dia dapat mencelikkan mataku. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa iman kepercayaan kita jangan sekali-kali pernah merosot. Jangan pernah dipengaruhi oleh situasi, keadaan, atau musim yang berubah-ubah. Artinya, sekalipun situasi sedang tidak aman, musim sedang berganti dari musim yang tadi menyenangkan, dari musim yang tadi mungkin kita bisa pergi kemana-mana, sekarang tinggal berdiam di rumah. Yang mungkin tadi kita mempunyai pekerjaan, tapi sekarang tidak ada pekerjaan. Yang mungkin tadinya kita ada bisnis, tapi sekarang menjadi bangkrut. Atau mungkin tadinya kita punya banyak hal yang bisa kita kerjakan,
tapi sekarang tidak ada yang bisa kita kerjakan. Jangan karena situasi ini mempengaruhi iman percaya kita menjadi goyah kepada Tuhan. Tapi sekalipun situasi semakin buruk, sekalipun pandemi belum berakhir, iman percaya kita harus tetap konsisten, harus tetap teguh, tidak pernah berubah. Seperti apa yang dialami oleh orang buta ini. Sekalipun orang berusaha untuk mempengaruhi dia, tapi yang dia tahu bahwa belum ada orang yang bisa melakukan pekerjaan ini kecuali Tuhan. Dalam ayat 32 dia berkata, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Nah, jadi perkataan orang buta ini semakin mengatupkan mulut orang Farisi yang tadinya yang benar-benar tidak percaya akan kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah orang yang buta sejak lahirnya, hari ini kita belajar bahwa Tuhan punya rencana bagi masing-masing kita, bagi hidup kita, bahkan bagi setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Sehingga melalui pelajaran ini, mari kita terus memuliakan Tuhan. Mari kita terus konsisten mempertahankan iman kita, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya saat ini. Kita harus tetap berjuang, iman tetap teguh, dan yakinlah bahwa di balik setiap situasi Tuhan punya rencana. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa di dalam setiap situasi keadaan hidup kami, Tuhan punya rencana. Karena Tuhan sudah punya rencana bagi kami yakin bahwa sekalipun kami menghadapi situasi yang sulit, Allah tidak akan pernah tinggalkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami agar iman kami tetap kuat, tetap teguh, dan semakin mengagungkan Tuhan melalui hidup kami masing-masing. Berkati setiap orang yang saat ini mengalami kesedihan, berkati setiap orang yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan, berkati setiap orang yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia Allah menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.